Takdir telah ditentukan. Kita ini di atas skenario kehidupan. Jangan beranggapan bahwa peluh yang kita keluarkan, waktu berlebihan ketika kita menaklukkan dunia, menambah angka rezeki kita, salah. Bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Khalas. Kita yakini. Walaupun tidak semua orang punya gaji, tidak semua orang punya keuntungan dalam usaha yang dia lakukan, tapi demi Allah, setiap orang pasti punya rezeki. Cuma kan permasalahannya tumpang tindih permasalahan yang kita hadapi ini yang membuat kita kadang-kadang galau dengan ujian tersebut. Maka dalam Musnad Imam Ahmad, dalam riwayat yang dihasan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Jaddidu imanakum." Kata Nabi, perbaharui oleh kalian wahai para sahabat iman kalian. Iman itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Dan iman itu ya agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, hari-hari ke depan ini makin berat bukan makin ringan. Tumpang tindih ujian yang Allah ujikan kepada kita. Kalau tidak ada ilmu yang dikedepankan dan tak stabil iman yang kita miliki, entahlah bagaimana kita menghadapi ujian. Walaupun Sang Pencipta ujian mengatakan bahwa wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, bahwa Tuhan kalian tidak mungkin berbuat zalim. Sehingga tidak ada satu ujian pun yang menzolimi orang yang diuji. Tidak ada, karena Allah sudah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Bahkan dalam satu hadis qudsi dikatakan qayatu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Cara Allah mengikat tali kasih kepada hamba-hambanya Allah uji. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang itu. Dan ternyata memang ujian dimaknai ujian ini adalah bentuk cintanya Allah kepada orang yang beriman. Adapun kalau orang yang enggak beriman diidentikan dengan azab. Bala secara umum. Ujian diidentikan dengan orang yang beriman. Adapun azab diberikan kepada orang yang dipertanyakan keimanannya. Makanya Allah menguji manusia. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Ada di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 Allah berfirman, Alif Lam Mim, cuma Allah yang tahu maknanya. Ahasiban nas, apakah manusia mengira? Aitraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman, mereka ditinggalkan tanpa ujian begitu saja? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah, kami telah menguji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa di antara kalian yang jujur dalam iman, siapa yang tidak. Karena keumuman dalil pun mengatakan bahwa takdir telah ditentukan. Kita ini di atas skenario kehidupan. Jangan beranggapan bahwa peluh yang kita keluarkan, waktu berlebihan ketika kita menaklukkan dunia, menambah angka rezeki kita, salah. Karena rezeki telah ditentukan. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfas sana. Takdir telah ditentukan sudah. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapannya ketika bayi dalam kandungan. Yursalu 'alaihil malak wa yanfakhu fihi ruh wa yuktabu bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Takdir yang ditentukan tersebut Allah tetapkan dalam kandungan bayi ketika dalam kandungan. Bikat rizki, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, pekerjaannya. Sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. Sehingga kalau kita berpendapat bahwa kita bisa menambah angka bilangan rezeki, salah. Allah telah tentukan hal tersebut. Nah,
ketika Allah telah menentukan rezeki, sebagaimana firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Khalas. Kita yakini, walaupun tidak semua orang punya gaji, tidak semua orang punya keuntungan dalam usaha yang dia lakukan, tapi demi Allah, setiap orang pasti punya rezeki. Ini kaitan dengan Allah Ar-Razzaq, gitulah. Cuma kan permasalahannya tumpang tindih permasalahan yang kita hadapi ini yang membuat kita kadang-kadang galau dengan ujian tersebut. Makanya di zaman Rasul juga kondisi sahabat seperti itu. Walaupun beliau mengatakan khairul qarni, sebaik-baik kurun di mana aku berada di atasnya, manusia tetap manusia. Maka dalam Musnad Imam Ahmad, dalam riwayat yang dihasan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, jaddidu imanakum. Kata Nabi, perbaharilah oleh kalian wahai para sahabat iman kalian. Dan iman yang dimaksud di sini agama. Karena keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan itu iman. Iman itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan, dan iman itu ya agama kita. Seperti perkataan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, tahalli fi dinika, tahalli fi dinika, yakni tahalli fi imanik. Coba kamu rasakan manisnya beragama dalam agama kalian, manisnya iman. Bagaimana Nabi bisa merasakan halawatul iman? Nabi yang bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ini ada dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Ketika Rasulullah menjelaskan ini, bahkan dalam Sahih Muslim pun ada. Ada dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Ketika beliau mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 penyebab orang bisa merasakan manisnya iman. Wallahi, Nabi yang mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang manusia ini bisa merasakan manisnya iman. Iman ini terasa ringan, dan iman yang dimaksud tadi agama. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Wallahi, iman ini agama. Anda ringan mempraktikkan syahadat yang Anda baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya jelas, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Konsekuensi syahadat ini yang menguatkan ukhuwah kita di negeri yang bernama Indonesia. Kalau setiap muslim di Indonesia paham konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia akan menjaga ukhuwah sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena orang yang sudah bersyahadat, fa inna dima'ahum, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Orang Islam nggak boleh dibunuh tanpa alasan. Wa amwalahum, hartanya nggak boleh dijarah. Orang Islam nggak boleh dikorupsi. Wa a'radahum, kehormatannya nggak boleh diinjak-injak. Sehingga jangan heran kalau nanti kita dihadapkan oleh berbagai macam karakter orang yang mengatasnamakan dirinya muslim. Padahal Islam yang Nabi ajarkan cuma satu. Ketika Rasul SAW bersabda di hadapan para sahabat, membuat sebuah garis yang lurus dan garis yang banyak dan kanan dan kiri, beliau mengatakan pada garis yang lurus, wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kata Rasul, ini satu garis yang panjang ini, jalanku yang lurus. Wa ana hadza sirati. Beliau mengatakan syirat, bukan surut, sabil bukan subul. Fattabi'uhu, ikuti, dan ini sifatnya mufrad, ikuti jalan tersebut. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, dan tolong dalam hal keagamaan jangan kau ikuti jalan yang banyak di kanan dan kiri. Artinya agama telah tetap. Yang di zaman Rasul agama, sampai kiamat pun agama. Ayat terakhir di hayat Rasul ketika Allah turunkan di Haji Wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini kalau kata ulama ayat ketok palu. Al-yawm pada hari ini,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kutetapkan, kata Allah, kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Aku redha Islam sebagai agama. Wallahi, subhanallah. Ayat yang menetapkan bahwa sempurna sudah agama. Maka tugas kita untuk mengembalikan itu. Hari ini banyak kita lihat di masyarakat kita, ketika Islam mengatakan nggak boleh orang Islam dibunuh, banyak orang mengatasnamakan agama, pasang bom bunuh diri. Mengatasnamakan bunuh diri itu jihad. Ya Rabb. Terus kalau bunuh diri itu jihad, buat apa ada ayat yang mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Ini kan berbahaya sekali. Kalau memang Anda seorang muslim, demi Allah, haramnya menjarah harta orang Islam, haramnya merusak nama baik orang Islam. Bahkan bagaimana nanti ada orang Islam mengatasnamakan mencaci maki pemimpin dari pinggir jalan dikatakan jihad. Mereka mengumpulkan massa, menggiring massa ke pinggir jalan menghujat pemerintah, mencaci maki. Wallah, Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Kalau Anda ingin mengatasnamakan agama, Quran yang mengatakan ketika Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan cara beragama. Apa yang Nabi Muhammad tidak ajarkan dalam agama ini? Sampai-sampai dulu peradaban Parsi, peradaban Romawi mengakui. Mereka bertanya kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Bukankah kalian ini umat Muhammad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan segala sesuatu, diajarkan sudah sama Muhammad. Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Terpincut Romawi, terpincut ini orang-orang Persia ini. Masuk Islam mereka. Mana mereka temukan dalam kitab-kitab mereka tentang cara buang hajat, tentang cara pakai sepatu. Banyak aturan-aturan dalam agama yang wallahi Nabi ajarkan sedetail itu. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu urusan kecil saja diajarkan, apalagi urusan yang besar. Maka jangan sampai membuat sebuah ritual ketika Nabi sudah wafat nanti dengan ritual yang menurut Anda baik. Kembalikan pada hukum asal sebagaimana sabda Nabi, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajis." Beliau sudah informasikan 14 abad yang lalu, "May ya'ish minkum ba'di," yang hidup setelah aku wafat nanti, fasayara, dia akan melihat ikhtilafan katsiran, perbedaan yang banyak. Cuma beliau nggak menakut-nakuti, karena beliau memberikan solusi. Ketika terjadi perbedaan yang banyak, kata beliau, "Alaikum bisunnati." Itu kan lembut banget, balagonya tinggi banget itu. "Alaikum bisunnati." Yuk kembali ke sunnahku. "Au sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin," atau sunnahnya para sahabatku yang diberikan hidayah sama Allah. Memang sahabatku tidak maksum, tapi ijma'nya maksum. Sahabat Nabi tidak ada yang maksum, tapi ijma'nya maksum. Maka orang selain sahabat Nabi jangan disucikan, lawang sahabat aja nggak ada yang suci. Supaya kalian tahu mulianya mereka dengan syariat. Kenapa? Karena ittiba. Prinsip mereka ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Prinsip para sahabat ini agama tinggal nyontoh, tinggal ngikut, jangan bikin yang baru, sempurna sudah. Karena kalau nanti ada handmade, akan tercipta beragam pemahaman yang ada. Itu yang Nabi katakan, "Wala tattabi'u subulah fatafarraqu bikum an sabilih." Jangan kalian ikuti jalan yang banyak, ini aku enggak ajarkan. "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Nanti kamu temukan orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, bilang sama dia, suruh ambil bangku duduk di neraka. "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Atau mungkin nanti bicara dalil yang aku nggak pernah sampaikan, raddun, tolak. Tujuannya apa? Memurnikan agama, mentasfiyah, mengislah, seperti nama masjid ini. Ya, kita pengen seperti itu. Nah, kondisi ini kan mungkin karena memang latar belakang kita yang berbeda, sehingga kita dibesarkan di tempat-tempat yang tidak sama.
Ya, ini akan terjadi perbedaan. Wallahi, memang itu kenyataannya. Bahkan memang Allah sudah firmankan, wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan bangga dengan perbedaan, tapi lita'arafu, untuk bersatu. Bagaimana bisa bersatu? Belajar kuncinya. Manusia mulia itu dengan 3 cara. Cara yang pertama, ya kita akui, membaguskan nasab. Kalau pengen punya generasi yang bagus, tolong cari pasangan dengan nasab yang bagus. Insya Allah kalau nasabnya bagus, kemungkinan besar dia punya keturunan yang bagus. Insya Allah. Walaupun dikembalikan pada masyiahnya Allah. Yang kedua, kalau nasab memang nggak bagus, qadarallahu wa masa'afa'ala, mau bilang apa? Para sahabat juga banyak nasabnya kepada jahiliyah. Kelas. Kita nggak bangga dengan nasab kita. Tapi paling tidak, buat anak cucu kita bangga punya nasab kita. Bikin mereka bangga punya nasab orang tuanya kita. Gitulah. Yang kedua, yakni orang bagus karena dia berilmu. Ayo tuntut ilmu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Enggak usah dijawab, cukup dalam hati. Allah hanya mengatakan, innama yatadzakkaru ulul albab. Cuma yang berakal yang paham. Makanya kalau sampai selevel Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, atau nama lain dari Imam Bukhari, ya, beliau mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal tuh nggak main-main. Ayo disiplinkan diri kita, karena kita di atas waktu yang tak berulang. Makin hari kita makin dekat dengan lubang, bukan makin jauh. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Oleh karena itu jangan sampai amal perbuatan yang kita atasnamakan ibadah kita amalkan tanpa ritual. Contoh Rasulullah SAW yang dikatakan ilmu, dan ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Berilmulah kalian supaya kalian tahu nikmat beragama. Yang ketiga, kalau memang kalian sulit menuntut ilmu karena banyak aturan main, masjid sulit dimasuki lah, dakwah persulit dan lain sebagainya, wallahi tolong buat circle yang bagus, pergaulan yang baik. Kita jaga masjid SPN Al-Islah ini ya. Semoga Allah jadi tempat wasilah kita untuk saling menguatkan di antara kita, untuk saling mendoakan di antara kita. Dan kita selalu mendoakan pemimpin kita, pemerintah kita, negeri kita. Wallahi tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sehingga jangan sungkan minta kepada Allah agar menjaga negeri ini, menjaga ukhuwah kebangsaan kita, masyarakat yang tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax yang ada di sosial media, atau mungkin ajakan-ajakan tanpa yang tidak bertanggung jawab ya buat mereka. Karena pemimpin adalah pencitraan. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Siapapun yang terangkat dia manusia, citra dari rakyatnya. Sehingga kalau rakyat ingin mendapatkan pemimpin yang baik, wallahi doa. Membuat meme-meme yang menimbulkan fitnah, bukan. Dewasalah dengan membuat circle yang baik. Nah, kalau sudah punya circle pergaulan yang baik, beliau pun mengatakan bahwa almar'u ala dini khalili. Orang yang tergantung agama, circle-nya, pertemanannya, pergaulannya. Kalau pergaulannya baik, ya satu saat dia baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita manusia, makhluk yang beradaptasi, bukan berevolusi. Allah bisa karena biasa itu di kita ada. Kita kalau kebiasaan sholat berjamaah di masjid, kena COVID kayak 4 tahun yang lalu, kebingungan kita. Ya Allah, gimana nggak bisa ke masjid? Karena biasa ke masjid, gitu ya. Kayak ada yang hilang. Kita kalau biasa datang kumpul, kita belajar bareng kayak gini bareng-bareng nih, satu waktu nggak ada lagi seperti ini, wallah kita kangen. Karena ada kebiasaan baik yang hilang. Ya, ini yang dikatakan almar'u setelah menjelaskan tentang manisnya iman. Beliau mengatakan yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ayo, kalau kamu pengen merasakan manisnya iman, kalau nanti nggak manis iman kamu, kita servis habis ini. Judulnya kan servis iman nih, teman-teman dari Muslim Baker Indonesia.
Masya Allah mereka bergabung untuk mengadakan event seperti ini. Karena sebentar lagi kita akan adakan kegiatan on the bike di di Solo, insya Allah ya. Teman-teman Muslim Maker Indonesia ini akan mengadakan kegiatan tahunan kumpul bersama untuk saling mengislah di antara kita. Karena kita berharap jadi generasi robbani lah kita buat negeri kita, insya Allah. Anak bangsa yang berpikir memberi bukan mengambil. Negeri ini membutuhkan generasi yang berpikir memberi bukan mengambil. Karena dia tahu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Di mana tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Beliau mengatakan ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya ini lebih utama. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Maksudnya bagaimana Ustaz? Dalam semua hal. Kalau Anda ingin merasakan manisnya iman, sudahkah yang Anda perbuat ini ada perintah Allahnya? Ada contoh Rasulnya? Kalau memang ada perintah Allah, ada contoh Rasulnya, yang maju Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, lakikah dia, perempuankah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh, khalas, no complain. Karena itu yang terbaik. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Belajar untuk mencintai karena Allah, membenci pun karena ya, jadi kita punya alasan. Sejak dinilah anak-anak kita latih. Nah, satu waktu nanti kalau kau suka dengan seseorang atau suka dengan sesuatu, atau kebalikannya kau benci dengan seseorang atau benci dengan sesuatu, berikan alasan. Itu namanya hukum sebab akibat. Apa yang membuat kamu suka sama dia, nak? Ya karena Allah suka, mah. Semua perbuatannya seperti yang direkomendasikan Allah untuk makhluk melakukannya. Walaupun mungkin saya nggak suka dengan karakternya, cuma apa yang dia perbuat Allah suka, saya belajar suka, boleh. Nah, apa yang membuat kamu sayang sama mamah kamu, nak? Ya, cari sababnya. Ya mungkin karena orang tua aku melahirkan aku, membesarkan aku, nggak pamrih, nggak ada lelah untuk mendidik aku. Apa yang membuat kau sayang sama ayahmu, nak? Ya bagaimana aku nggak sayang sama beliau? Beliau menjadi orang yang selalu belaga sehat padahal sakit untuk anak-anaknya. Maka wallahi saya nggak bisa melupakan kemuliaan mereka. Hingga satu waktu nanti ketika kau dikecewakan oleh manusia yang kau sukai, masih ada pertimbangan kebaikan yang kau tahu. Kalau orang menyukai punya alasan, ketika ada sesuatu yang buruk yang kau lihat dari diri seseorang tersebut, kebaikan itu menjadi sebuah ukuran, timbangan ke depan. Jangan sampai kita lupa, ini orang tetap ada kebaikannya. Jangan dihakimi. Ya, yang namanya manusia pasti berbuat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Cuma karena kita ingat kebaikan orang yang kita sukai ini, kesalahannya pun kita pertimbangkan dengan kebaikan yang dia miliki. Jangan sampai panas setahun diguyur hujan sehari. Cuma gara-gara satu dua perbuatan salahnya kita lupa ini manusia juga pernah berbuat yang baik gitu loh. Masya Allah. Nah kemudian yang ketiga, yakni ayakra yauda fil kufar badait angqadahullah kama yaqra yudabwaju finnar. Ya, belajar untuk membenci keburukan yang pernah kau lakukan di masa lalu. Sekarang jujur loh, kita ini kumpul di Al-Islah SPN Purwokerto ini, latar belakang kita beda loh. Ada yang lahir di keluarga baik-baik, ada mungkin yang lahir di keluarga yang nggak jelas, nggak baik. Ada yang dibesarkan di keluarga yang baik-baik, ada juga yang nggak punya keluarga yang baik-baik. Sudahlah, kita punya masa lalu yang berbeda. Tapi kalau boleh jujur, pada hari ini Kamis 27 November 2025 Allah kumpulkan kita di tempat ini ba'da maghrib. Ya, dengan latar belakang yang berbeda. Kalau hari ini terjadi kiamat, hancur dunia. Allah.
Di mana kita? Surga. Allahu Akbar. Wallahi, orang yang diwafatkan sedang menuntut ilmu sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Itu hadis OTW loh, Bro. Karena bahasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, orang yang meniti jalan menuju tempat ilmu disampaikan. Berarti kan on the way, belum sampai lokasi. Kita udah di lokasi, dua keuntungan kita. Kalau diwafatkan dalam kondisi seperti kita berhusnuzon kepada Allah. Dan indahnya agama mengajarkan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, bukan awal. Oleh karena itu, kalau kita nggak merasakan seperti yang disampaikan tadi, ada masalah dengan iman kita ini. Karena Nabi mengatakan iman ini yazid wa yanqus. Ya, lagi-lagi beliau menginformasikan, nggak menakut-nakuti. Iman naik dan turun. Cuma beliau kasih solusi, yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyat. Kenapa iman naik turun? Karena naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Karena yang tahu turun naik iman kita yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu. Kita kalau lagi rajin, lagi iman lagi bagus. Ini misalkan ini Quran, entar hatam kita. Kalau iman lagi bagus, entar hatam kita. Tapi kalau iman lagi turun, baru ngaji selembar kita kebet. Ya Allah, masih lama banget ya Allah gitu. Wallahi. Demi Allah, kondisinya seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau iman lagi turun, kita nggak tahu apa itu Quran. Kita suka tanya, bro, ente punya Quran nggak, bro? Itu Quran start di pojokan lemari tar. Mana? Itu buku tebal itu Quran? Bukan, itu mushaf. Itu mushaf. Coba bawa kemari. Tuh kan mushaf kan? Mushaf ini. Kumpulan. Iya. Di Quran Ustaz, bukan, itu kitab. Itu kitab. Buku yang ada tulisannya. Coba antum baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru Quran. Ya, baru Quran. Kalau bacaan itu mengingatkan antum dengan sesuatu yang baik, adzikra. Kalau antum tertunjuki, al-furqan. Kadang-kadang kalau iman lagi turun, kita nggak ngerti Quran itu apa. Ketika Nabi mengatakan inna syaitan yafirru min baitil ladzi tuqra fi surat al-Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan surat Al-Baqarah, baru Quran. Kita lupa, kita malah beli stiker ayat kursi, tempel di rumah buat ngusir setan gitu loh. Lah itu bukan Quran, itu kitabah. Kalau Quran itu tulisan, antum baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Quran. Man kana laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang di hatinya tidak ada bagian dari Quran seperti rumah kosong. Lagi-lagi tidak ada yang dibaca. Ini yang kita lupa. Kita cuma punya mushaf, bukan Quran. Karena kita nggak pernah baca, disuruh baca supaya tertunjuki. Kalau iman lagi turun, stabilkan dengan ketaatan. Yang paling gampang buat kita apa ketaatan kita? Ya mungkin tadi baca Quran, atau mungkin bersedekah, atau mungkin saling mengingatkan di antara kita. Banyak intinya yazidu bi ta'ah. Ya, yang kusubil maksiat, turun dengan kemaksiatan. Sehingga yang tahu turun naiknya iman kan kita. Berarti kita mesti punya antisipasi. Bagaimana caranya iman stabil dan mencegah turunnya iman tersebut. Nah, para sahabat yang Allah rekomendasi mereka, karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Wallahi dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu tahu agama yang beliau di atasnya ini peruntukannya itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Untuk dirimu baru keluargamu. Ketika Nabi bersabda kepada mereka, jadidu imanakum. Coba perbaharui iman kalian. Sahabat nyaut,
Qalu ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Beliau mengatakan, jaddidu biqauli bi antuksiru qaul la ilaha illallah. Perbaharuilah agama kalian dengan memperbanyak mengatakan la ilaha illallah. Berarti tauhid. Kita bicara tauhid. Sehingga tauhid inilah yang mesti kita perdalam dengan betul. Karena kalau cuma sekedar baca la ilaha illallah, siapa juga bisa. Bahkan orang gagal korupsi ngomong apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang menjual diri ditawar murah juga, la ilaha illallah murah banget gitu lah. Saya ini kan pengajar tetap di KPK, jadi saya tahu ya, banyak banget orang-orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah tapi tetap melakukan kemaksiatan. Ya. Ketika ditanya tentang masalah ini, ulama mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu belum beriman, mereka baru Islam. Sebagaimana di Al-Hujurat ayat 14 itu masalah. Kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakan kepada mereka yang mengatasnamakan muslim yang berbuat maksiat, kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Mereka belum beriman, mereka baru Islam, baru tunduk dan patuh. Baru sekedar menggugurkan kewajiban. Iya, dia sholat, dia puasa Ramadan, dia juga melaksanakan umroh haji. Ya, memang itu Islam. Islam seperti itu. Islam ini adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengisahkan Allah. Islam ini ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan cara mengisahkan Allah. Ya, dia seorang muslim. Cuma dia belum beriman. Dia belum mengislah diri dia dengan masalah iman ini. Maka Nabi mengatakan, coba kalian perhatikan. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Maka sahabat menjadi orang yang betul-betul rujukan kita untuk mencontoh kemuliaan agama. Apa yang mereka lakukan? Ini yang kita coba sampaikan. Dijelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum dalam menservis iman mereka, yang mereka lakukan pertama kali adalah mengoreksi diri mereka akan pengenalan Allah dalam dirinya. Karena jujur loh, banyak nanti orang mengatasnamakan Abdullah, hamba Allah. Dia sholat 5 waktu, dia minta ke Allah. Wallahi, tapi dia tidak hafal nama Allah. Padahal usaha Masjid Al-Islah dengan teman-teman di SPN Purwokerto ini menulis Asmaul Husna di depan sana. Cuma mengganggu sholat antum, betul? Dan antum tidak ada yang hafal nama Allah. Ajib gak? Antum beribadah ke Allah, Allah yang anda tidak kenal. Kita azan dulu. Betul? Sahih? Azan dulu. Baik, fadal silakan. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna kita. Sahabat yang memang diperintahkan sama Rasul untuk menservis iman, bahasa kita menservis iman. Ya, bahasa Nabi jaddidu iman. Ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, dalam targhib dan tarhibnya Syekh Albani juga menghasankan hadis ini. Mereka mengislah pengenalan diri mereka akan Allah. Dan ini sangat penting untuk kita pelajari. Karena sejak Allah perintahkan manusia untuk mengenal la ilaha illallah, ulama bersepakat la tauhid setiap orang Islam nafi wal isbat. Penghapusan Tuhan, penetapan hanya Allah. La ilaha tu nafi, illallah isbat, hanya Allah. Jadi kalau anda ingin mengatasnamakan diri anda seorang hamba yang beribadah hanya kepada Allah, wallahi, dan kepada yang lain. Ingat, Anda yang sekarang sukses, dulu Anda nggak seperti ini. Anda pernah meminta ke Allah, masalah yang memberatkan pundakmu, ku angkat karena zikirmu, kata Allah. Ingat, sekarang kamu nggak seperti dulu, tapi kamu tetap di atas ujian. Karena susah ujian, senang juga ujian. Banyak orang berhasil diuji dengan susah, tapi demi Allah, justru banyak orang yang gagal diuji dengan senang. Disitulah bab kufur nikmat lebih banyak dalam Al-Quran ketimbang
bab sabar. Kalau bab kufur nikmat ni fakafarat bi anumillah fa'adaka Allah libasal ju' wal khauf. Akan ada sesuatu yang spektakuler. Orang kalau sudah kufur nikmat, walaupun mungkin dia kaya, Allah bikin dia takut dan kelaparan. Pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Walaupun kaya, takut bersedekah. Walaupun kaya, kebingungan, takut besok nggak makan, malah menampung barang di kulkas. Sampai kayak orang keder, tiap buka kulkas telok pinggang. Ya Allah, masak apa ya? Masak apa? Itu telur sampai pada beku, nggak disenggol-senggol. Itu cabai kering. Itu ikan salah bantal kedinginan, nggak digoreng. Di kulkas kamu penuh macam-macam, bingung masak apa? Orang keder. Kayak anak yang lihat tutup saji main buka di meja makan pulang sekolah. Ya Allah, makan apa ya? Makanan banyak, makan apa? Ini orang-orang keder, orang-orang kufur nikmat. Rumah dibagusin, alam dimasukin, ada gunung-gunungan, landscape lah, ada air terjunnya, macam-macam dimasukin. Tapi malah yang dipikirkan bagaimana bisa glamping. Bikin tenda di atas gunung, bikin tenda di pinggir sungai. Bukan nggak boleh ya. Kalau sesekali kita pengen refresh boleh aja. Tapi kalau sampai lupa ada rumah yang lebih enak, ngapain ke sono? Bukan tat. Ini view mountain, Udik. Lu orang mana bro? Orang gunung, orang Udik. Dulu begitu bahasanya. Sekarang bahasanya view mountain gitu ya. Tapi ini riverside, kandang biawak, enak aja. Dulu pinggir kali nggak laku tanah. Kok pakai bahasa riverside sekarang gitu loh. Ini kemasan bahasa ya. Ini orang-orang kufur nikmat. Wallahi. Dia lupa Aisyah sampai mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Makanya kalau buat orang perempuan kan di Islam nih. Fitrahnya perempuan ya betah di rumah. Laki-laki kalau dengar dalil begitu jangan tuh bukan begitu. Fasilitasin biar dia betah gitu loh. Orang suruh betah di rumah nggak ada apa-apa. Diam di rumah cuma ngeliat hordeng nako pintu. Lah gimana mau betah? Tuh fasilitasin. Kalau enggak nanti dia enggak betah keluar dari fitrahnya. Wa qarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan kan di rumah gitu ya. Lain kita laki-laki enggak boleh betah di rumah. Suruh keluar. Yakdu himason wa taruhu bitanan. Suruh kayak burung tuh. Burung itu enggak punya jam tangan. Tapi burung bisa membedakan mana hawa pagi, hawa malam. Walaupun mendung. Kali kalau patokan matahari lain ya. Sometimes mataharinya nggak ada, mendung. Tapi burung tetap terbang berkicau. Nggak ada burung diem. Kenapa nggak terbang? Matahari belum kelihatan, nggak ada gitu. Karena yang burung Nabi misalkan seperti burung laki-laki tadi. Ya para sahabat suruh mengislah diri seperti itu. Makanya ketika mereka sudah kenal Allah, mereka tahu bahwa Allah ciptakan dia untuk sebuah peruntukan. Untuk sebuah peruntukan. Kenali Allah. Walhamdulillah. Dalam dakwah sunnah ini kita ditekankan tentang usul salasah. Betul? 3 landasan pokok dalam beragama. Ayo, kalau anda seorang muslim jangan sampai nggak kenal Allah. Kalau anda seorang muslim jangan sampai anda tidak kenal Nabi Muhammad dengan benar. Kalau anda seorang muslim jangan sampai anda nggak pernah kenal Islam itu apa. Karena banyak orang mengaku hamba Allah ketika kita tanya apa itu Allah itu. Itu Allah itu tat, alif lam lam ha itu tat gede tat. Itu huruf Arab. Huruf Arab modern. Kalau antum lihat Quran di zaman Utsman, di zaman Umar bin Khattab, tulisannya Allahnya nggak kayak begini. Ini yang sudah diperbaharui tulisannya Allah. Sehingga Ibnu Katsir kalau antum buka tafsirnya itu ketika menerjemahkan makna bismillah, beliau menerjemahkan Allah ini ilah wawalah. Allah alif lam lam ha ilah wawalah, seperti sijil, sinju wajillu. Tanah yang dibakar yang dibawa sama ababil itu, tanah yang keras. Allah ini ilah wawalah. Dahsyat tafsir Allah ini. Ibnu Katsir mengatakan ilah itu yang diibadahi dengan benar. Wawalah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga Allah yang dimaksud lafzuz zalalah, yang diibadahi dengan benar, dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maknanya Anda kalau sudah bicara ibadah kepada Allah,
Anda itu merasa kurang. Justru merasa kurang. Bukan malah pengen buru-buru selesai. Ini nanti banyak orang yang mengaku seorang muslim, ya, tapi kalau urusan ibadah pengen buru-buru beres. Masjid yang laku kalau imam baca pendek, betul? Apalagi kalau terawih, walaupun Nabi mengatakan afdhalus sholatul lail tulal qiyam. Sholat terawih yang paling afdal, yang paling lama berdiri, betul? Tapi di mulut orang-orang Islam, Ramadan nanti nggak begitu kenyataannya. Temannya bilang, bro, lu sholat di mana, bro? Gue sih di sini aja di komplek. Lu di mana? Gue agak jauh sih. Kan jauh ngapain? Tapi cepet. Bahasa dia tapi cepet gitu loh. Ya Rob, subhanallah. Ya, subhanallah. Ini banyak hari gini orang direpotkan dengan olahraga. Alhamdulillah, ya, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya. Ada riwayat yang mengatakan Allah paling suka sama orang beriman yang kuat dibanding yang lemah, betul. Tapi cara olahraganya gimana nih? Karena Anda kalau pengen sehat, kalau Anda sudah kenal Allah, Anda tidak mungkin melanggar cara. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Oke? Hari gini banyak orang olahraga dengan penampilan tidak senonoh. Anda pengen sehat, olahraga itu investasi tenaga di hari tua, otot di usia tua, investasi dari sekarang. Bagus, setuju kok. Wallahi setuju, betul ya. Tapi cara Anda olahraganya bagaimana? Hati-hati aurat. Nggak laki, nggak perempuan. Karena ini lagi musim. Di mana-mana nih orang sekarang lari pagi. Jalan 10.000 langkah. Itu bukan cuma di Purwokerto. Kami kan muter Indonesia nih, pakai motor kemana-mana. Kami menemukan semua sama kondisinya. Bahkan bukan cuma di Indonesia, di negara-negara tetangga juga sama. Sampai di negeri Arab pun sama. Kenapa bisa sama kayak gitu, Ustaz? Ini nanti kalau antum lihat di kitab Hilyatul Thalibul Ilim, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid pernah mengatakan tentang Zaiful Hadarah. Zaiful Hadarah itu peradaban palsu. Hari gini kita punya Google yang semua orang digiring ke sana. Apalagi ada AI sekarang. Makanya hati-hati, ngomong agama jangan pakai AI. Hati-hati, ini bahaya sekali. Hari gini ada Zaiful Hadarah, peradaban palsu yang dibuat. Tontonan kita sama, digiring untuk sesuatu yang sama. Itu bisa sama orang pada olahraga pagi dengan gaya yang mirip. Yang perempuan sampai bajunya ketat sampai kayak gangsing Jawa. Subhanallah. Allah, subhanallah, pengen sehat dengan cara yang haram. Yang laki-laki juga begitu, penampilannya sudah nggak senonoh. Anda lupa, Anda tidak kenal Allah. Allah punya nama Asy-Syafi, yang menyehatkan. Apa iya kesehatan yang kau pinta ke Allah diberikan dengan cara yang haram? Ini hampir mirip sama orang pengen sehat minum jamu pakai anggur, mirip, gitulah. Nggak akan pernah ada kebaikan di sisi Allah dengan cara yang diharamkan. Allah baik, cuma nerima yang baik. Itu karena kita nggak kenal Allah, kita nggak tahu Allah. Kita halalkan sesuatu yang diharamkan sama Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ini sangat disayangkan sekali. Mesti kita islah ini. Itu yang pertama. Para sahabat itu mengislah hubungan dia dengan Allah. Ya paling tidak dia paham rububiyahnya Allah, dia paham asma wa sifat, dan ketika dia meminta dengan uluhiyah dia tauhidkan. Makanya Ibnu Qayyim ketika menerjemahkan 3 tauhid, tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, beliau mengatakan ada 2 tauhid menurut pandanganku, bukan 3. Hakikatnya 3. Beliau mengatakan yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat. Ma'rifah wal isbat di sini ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Kenali Allah dan tetapkan namanya. Ada 2 tauhid di situ. Yang kedua tauhid talab wal qasdu, mengesahkan Allah dalam meminta. Karena Tuhan yang memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Allah bilang ud'uni, tapi ninya itu mufrad. Jangan mendua hati. Hanya kepada aku saja, jangan kau minta kepada yang lain. Alasan apa? Ana Allah agna syurkai ani syirki. Sekutu yang paling benci disekutui. Allahu Akbar. Sahabat mengkritisi itu. Ini jangan-jangan kita sudah terlalu lama nyembah Tuhan yang kita tidak kenal. Akhirnya banyak orang mengangkat tangan ke langit, dia yakin Allah fis sama. Allah yang bilang, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy.
Makanya semua orang angkat tangan ke langit karena yakin Tuhan di langit, betul. Tapi lihat, ada talbis yang dia lakukan. Ketika dia meminta ke Allah, dia juga meminta kepada makhluk lainnya. Allah marah. Allah marah. Ini orang nggak kenal Allah berarti. Terbukti kok ketika dia menangis, ya Allah, ini tubtu ilaik, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi di kantongnya banyak ATM konvensional, betul. Ini Nabi bilang, inna rajula la yuhramu rizqa bidambin yusibu. Takutnya Anda komplain sama Tuhan nanti. Anda sudah minta tat dengan doa yang seperti Nabi ajarkan di waktu yang tepat, di masjid yang bagus. Cuma aku kayaknya Tuhan lempengan kagak dengerin tat gitu loh. Bukan Tuhan nggak denger, Nabi sudah bilang, inna rajula la yuhramu rizqa bidambin yusibu. Orang terhalang dari rezeki jawaban doa yang dia pinta karena maksiat yang dia rutinkan. Adanya kolaborasi talbisul haqqo bil batil. Kenapa? Tidak kenal Allah. Ini yang bahaya. Bahkan Anda baru mendengar Allah itu ilah wa wala. Ini kan dahsyat sekali. Lalu selama ini kita minta ke Allah dengan cara yang tidak betul. Berarti kan kita beragama pakai feeling. Aneh sih udah berdoa tat ke Allah. Kalau feeling aneh tat, feeling aneh. Agama bukan feeling. Agama ini yazro yahsud nanem metik. Lawang memang diutus Nabi untuk mengajarkan cara beragama, jangan coba-coba, jangan feeling-feelingan. Dalil kalau Allah wa kalau Rasul wa sahabat. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka mengkritisi iman mereka. Yang kedua, makna jaddidu imanakum menurut mereka yang kedua, yakni mereka mengkritisi kecintaan mereka kepada Rasul. Karena Allah berfirman di Al-Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu katakan pada umatmu, ya Muhammad, katakan pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kalian. Ada perintah mencintai Rasul. Nah, hari gini banyak orang mengatasnamakan cinta Rasul dengan cinta yang serampangan. Makanya di kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim ngomong bab cinta. Kalau cinta itu tercipta karena 4 hal. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Kita bicara cinta. Karena cinta ini akan mendatangkan ingkiat dan qabul. Kembangnya cinta, ketundukan dan kepatuhan. Kebayang kalau Anda tunduk patuh kepada orang yang Anda cinta yang Anda tidak kenal. Karena hari gini tidak sedikit orang mengatakan bahwa yang namanya cinta itu buta. Love is blind. Agama kita nggak kenal cinta buta. Agama kita bilang kalau Anda bicara cinta, bicara ilmu. Anda harus tahu siapa yang Anda cinta. Karena ilmu itu yang mendatangkan keyakinan. Dengan 3 tahapan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau Anda sudah berilmu, Anda sudah yakin dengan orang yang Anda cinta, Anda akan ikhlas. Anda mungkin mendua hati. Dalam artian di sini bahwa Anda akan fokus untuk bagaimana meraih cinta orang yang Anda cinta. Baru kemudian yang keempat, otomatis Anda akan jujur. Kan dalam cinta tidak ada rekayasa. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, ini yang dikatakan power of love, kekuatan cinta, timbul cinta. Tapi hari gini banyak orang ngomong cinta cuma nggak tahu apa dia mencintai atau tidak. Bro, lu pucet amat, kertak. Tahu deh gue lagi jatuh cinta nih sama siapa? Wallahu alam. Anda cinta dengan si wallahu alam gitu loh. Nggak tahu sih kalau tiap dia lewat kayak deg-degan aja, kayak ya Allah jangan-jangan inilah calon suami aku gitu. Siapa dia? Wallahu alam. Hari gini orang bicara cinta dengan bahasa wallahu alam, ya nggak bisa. Lalu memang cinta itu sesuatu yang tumbuh seperti rasa yang kita miliki. Kalau memang sebabnya buruk ya tumbuh sesuatu yang buruk, kalau baik ya tentu baik. Makanya sahabat mengkritisi ini. Konsekuensi cinta ke Nabi ini yang sahabat menetapkan 4 hal. Kalau Anda sudah bicara cinta kepada Nabi, tolong konsekuensi yang 4 dipegang. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah beliau. Kalau Anda menemukan hadis sifatnya amr perintah, sepakat ulama mengatakan
kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah itu wajib. Sallu kama ra'aitumuni usolli, wajib. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ayo cari tahu mana salat Nabi yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita butuh salat. Protektor hati kita ya salat. Tanha anil faksawal muka. Takutnya Anda sudah merasa salat tapi masih nggak akur sama orang tua. Allahu Akbar, salat. Sama mertua nggak akur. Allahu Akbar, pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar, Anda mendemo pemerintah, mencaci maki dari pinggir jalan. Turunkan si fulan, ganti si fulan. Ini dakwah, ini jihad. Anda sholat loh. Saya sering kalau lagi mau ngajar di KPK di gedung baru itu, banyak yang demo di depan kantor itu. Allahu Akbar, Allah. Saya bilang, bro, sholat dulu, ajan johor. Saya bilang gitu. Kajiannya pada zuhur. Tanggung tat, lagi jihad. Ada jihad tanggung. Itu nggak ada kecuali antum safar atau darurat. Antum seorang dokter, ada kerjaan yang antum bisa ditinggalkan. Ada dalil tentang takdim dan takhir nanti. Kalau antum di pinggir jalan nggak ada kata nanggung, nggak ada. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi contohkan. Beliau mengatakan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah azan qomat dikumandangkan, nggak ada yang lain kecuali sholat. Cuma 2 sholat yang bisa diulur. Ini mesti tahu nih, supaya jangan bertanya-tanya nih. 2 sholat yang bisa diulur dalam agama yang Nabi ajarkan. Yang pertama zuhur. Karena ada dalil yang mengatakan abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Sehingga buat orang-orang yang kerja di luar kantor ya merasa panas, itu bisa mengulur dari waktu azan. Wallahu alam. Ulama mengatakan ada yang setengah jam, ada yang lebih. Gak bisa langsung karena panas. Abridu ya akhi, dinginkan dulu. Ada dalil. Atau isya nih, ada dalil. Kalau memang soal azan sudah dikumandangkan, makanan dihidangkan, suruh makan dulu baru. Itu pun dalil. Tidak ada larangan makan malam. Karena hari gini orang diet suka mengharamkan makan malam tuh. Ini nabinya siapa tanya sama dia tuh. Jangan sok-sokan bilang jangan makan malam. Nabi bilang makan dulu. Nanti baru sholat isya. Itu isya itu malam apa siang? Khalas ya akhi. Antum sahur itu malam atau siang? Antum buka puasa malam atau siang? Yang nyuruh nggak boleh makan malam siapa? Yang nggak boleh sering makan itu yang nggak boleh. Ya sehingga kalau memang antum lapar makan, tapi jangan sering karena perut dibagi 3. Nanti ada bab tersendiri tuh. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Ya jangan berlebihan. Jangan mengharamkan waktu. Sang pencipta waktu bersumpah demi waktu. Ya kalau sekedar saran untuk mengurangi silakan, tapi jangan mengharamkan. Ya, Nabi sering bangun malam, bangunin sahabat datang ke rumah Abu Musa al-Asy'ari. Orang yang nggak pernah nolak tamu untuk memberikan makanan. Makan mereka, malis. Ya, asik kalau kita beragama dengan dalil asik. Ternyata yang pertama itu adalah ta'atuhu fima amar. Kalau Anda mengatasnamakan cinta ke Rasul, taat kepada perintah beliau. Yang kedua, ijtinabu biman naha alaih. Menjauhkan semua yang beliau larang. Nabi yang dimaksud. Perintah larangan Nabi ini perintah larangan Allah. Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi mengatakan sesuatu kecuali wahyu. Baru yang ketiga, yakni tasdiquhu fi ma akhbar. Kalau Anda mengatasnamakan cinta, sahabat mengkritisi diri mereka. Konsekuensi yang ketiga ini tasdiquhu fi ma akhbar. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala kulli qalbin bashar. Gaib itu mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa ngayal. Itu gaib. Cuma Allah yang syariatkan, Nabi yang contohkan. Tidak ada komplain sudah. Kayak Abu Bakar dikasih bocoran. Nabi bilang semalam saya ke Palestina. Dari Palestina saya langsung ke langit yang ketujuh. Langit ketujuh saya ke Sidratul Muntaha ketemu Rasul. Waduh, kita kalau hidup di zaman itu agak susah percaya itu.
Orang suka bilang, "Tat, tinggal zaman Nabi enak." Ya enak lah, sebaik-baik kurun. Cuma kalau percaya sama Nabi, wallahu alam, ente percaya apa enggak? Hari gini ada ustadz dengan gelar doktor, diingetin sama yang bukan dokter pun marah. Banyakan aneh titelnya sama ente begitu. Gimana di hidup zaman Rasul? Ada orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bawa Quran yang grammarnya tinggi. Agak susah, wallahi agak susah. Ya makanya ketika orang nggak ada yang percaya dengan yang Nabi omongin, karena kan 3 alam, alam nasut, alam malakut, alam lahut, 3 tuh. Alam nasut, alam manusia, Mekah, Palestina manusia bisa. Palestina ke langit ke-7 malakut, malaikat doang yang bisa dah. Itu pun Jibril perwakilannya. Kalau sudah langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, ini alam lahut, alam Tuhan. Nggak ada yang bisa sudah. Nggak nyampe, otak kita nggak bakal nyampe sudah. Nggak bakal muat. Ini butuh iman. Butuh iman. Kata Abu Bakar, siapa yang ngomong Muhammad? Sodaktu. Aku percaya. Ahad sadiqul masduq. Ini orang yang percaya. Orang yang percaya dengan apa yang Nabi sampaikan. Dan itu nggak gampang. Dan konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alih. Tidak beribadah kecuali adanya syariat. Artinya agama ini memiliki hukum asalnya haram sampai datang contoh. Ya, hukum asal agama haram. Dulu sholat 5 waktu tuh haram. Nabi Isra Mi'raj dulu turun dalil tentang sholat. Hukum asal ibadah haram sampai datang contoh. Makanya dalilnya kulhatu burhanakum, berikan dalil. Itu konsekuensi itu. Sahabat kritik itu. Mereka pengen di atas sunnah, pengen dapat cintanya Allah yang Allah katakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku Allah jatuh cinta. La kuntu ahbabtu, aku Allah kalau sudah jatuh cinta, kata Allah, idza sa'alani la utiyanahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalau aku sudah jatuh cinta, diuntungkan ini orang. Apa yang dia tanyakan ku jawab, apa yang dia minta kan ku berikan, apa yang dia minta perlindungan kan ku lindungi. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kan ku jaga telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basrahu alladhi yubsiru bih, kan ku jaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, kan ku jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha, kan ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Allahu akbar. Lihat kalau Allah sudah jatuh cinta. Masya Allah. Dia kritis ini, karena dia pengen dapat cintanya Allah yang Allah katakan di Ali Imran ayat 31 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti beliau. Masya Allah. Dan yang ketiga yang diislah sama para sahabat ini, yakni membangun keyakinan yang benar terkait hal-hal gaib tentang negeri akhirat. Ini banyak diantara kita sekarang nih, karena tuntutan dunia membuat kita lupa kita bakal mati. Bahkan banyak koruptor-koruptor ini mencetak generasi koruptor berikutnya untuk melindungi korupsi dia. Maka saya suka bilang, kalau ada pejabat yang korupsi dia tidak tobat, malah dia cetak anaknya untuk melanjutkan korupsi dia, wallahi dia bukan muslim. Orang muslim itu punya rasa takut. Orang muslim punya rasa takut. Orang muslim tahu kalau dosa itu mahaka fi nafsik wa karihta ayatoliha alinas. Orang muslim tahu, kata Nabi, dosa itu yang bikin nyesek dada, malu kalau orang lain tahu. Sehingga dia akan bertobat di usia tua. Apalagi dia dapat kabar, agama ini kan asik. Al-amal bi khawatimih, amal tergantung akhir bukan awal. Khalas, itu dulu bertobatlah. Allah siapkan tangan terbuka untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Di pagi hari Allah buka tangannya. Pun di malam hari Allah buka tangannya buat orang berdosa di siang hari. Allah Ghafurur Rahim. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka magfiratan mislah. Duhai hambaku, kalau kau nanti membawa dosamu menghadap aku, kau seret dosa ukuran langit dan bumi, kau tidak berbuat syirik untuk meminta ampun kepadaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau seret tersebut. Allahu Akbar. Ayo, jangan malah ngeles. Ini kan banyak hari gini kan orang seperti itu, makanya mereka mengkritisi. Coba yakinkan bahwa kita ini sedang mengarah kepada kematian. Ini kita sedang mengarah kepada kematian.
Dengan gaya kita masing-masing, kerjaan berbeda, kita sedang mengarah pada batas kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum kematian mendatangi kita, tubu ilallah taubatan nasuha. Walal akhiratu khairul laka minal. Barakallahu fikum. Nah.